Halo teman-teman dan kakak-kakak semua, melihat bahwa waktu sudah menuju pada pukul 21.45, kita akan kembali memulai sesi terakhir, yaitu sesi ketiga dari debat kandidat MPM 2022 pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, aku ingin sekali lagi mengingatkan teman-teman, siapa tahu ada yang baru bergabung, mengenai rundown dan teknis debat pada malam hari ini. Sesi ketiga ini akan dimulai dengan pemaparan mosi ketiga yang dilakukan oleh moderator selama 5 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pidato pembuka yang dilakukan masing-masing kandidat selama 5 menit, dan disambung dengan 3 ronde sesi tanggapan dengan masing-masing pidato sebanyak 3 menit oleh setiap kandidat. Lalu kandidat akan memberikan pidato penutup selama 2 menit, dan akhirnya sesi akan ditutup dengan sesi komentator yang dilakukan oleh komentator, dengan setiap komentator memberikan komentar selama 5 menit. Demikian adalah rundown untuk sesi mosi ketiga ini. Sekali lagi, aku juga ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk rename apabila belum rename, yaitu nama underscore peran atau nama kalian underscore civitas, dan juga mohon untuk tidak mengaktifkan mic ketika proses debat, dan jangan lupa, seperti yang sudah dikirimkan panitia lewat chat, jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga untuk mengakses lalu live apabila merasa dibutuhkan. Sekian, dan aku akan kembalikan floor kepada Iva. Oke, mungkin operator boleh minta tolong share screen mosi ketiga. Oke, mosi ketiga kali ini akan mengenai optimalisasi dari fungsi pengawasan dan jaring aspirasi MPM. Nah, MPM sendiri mungkin latar belakangnya memiliki fungsi diantaranya adalah fungsi pengawasan terhadap BEM dan BOK, serta jaring aspirasi IKM Fakultas Psikologi UI. Namun selama ini fungsi pengawasan tersebut bisa dibilang tidak dapat dilakukan lebih baik daripada fungsi pengawasan internal yang telah dilakukan oleh lembaga yang dibawahi MPM itu sendiri. BEM sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan transparansi, termasuk laporan kerja, sementara BOK juga telah mewujudkan transparansi melalui lembaga keagamaan di tingkat UI. Nah, laporan kerja yang telah dipublikasikan BEM bisa dibilang tumpang tindih dengan apa yang dilakukan oleh rilis massa RDP yang dilakukan MPM, sementara BOK juga menjadi memiliki tanggung jawab ganda terhadap lembaga keagamaan tingkat UI melalui laporan pertanggungjawaban BOK. Nah, terkait fungsi jaring aspirasi sendiri, setiap tahunnya BEM tuh telah melakukan polisemi 3 kali untuk menjaring aspirasi IKM, dan hal ini menjadi bermasalah dengan adanya program kerja bersama jaring aspirasi, waktu itu Beringas, yang ditawarkan MPM karena fungsinya dinilai tumpang tindih dengan polisemi dan tidak bisa menjaring aspirasi IKM Fakultas Psikologi UI dengan lebih baik. Nah, melihat kondisi tersebut, adakah inovasi yang bisa kandidat tawarkan untuk mengoptimalisasikan fungsi pengawasan terhadap BEM dan BOK itu sendiri, serta adakah inovasi yang bisa kandidat tawarkan dalam menjalankan fungsi jaring aspirasi yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan BEM selama ini? Oke, mungkin operator bisa share screen timer. Operator, kayaknya belum ke share screen timernya. Oke, mungkin sesi pidato pembuka dimulai untuk 5 menit. Mungkin untuk kandidat Fai terlebih dahulu, silakan sampaikan pidato pembuka 5 menit dari sekarang. Kalau dari aku jujur pribadi, mosi ini berat ya.
Dari aku, khususnya dari aku yang berlatar belakang di Komisi Pengawasan, memang merasakan sih adanya saat kita melakukan program-program kerja kita kepada lembaga di bawah kita yaitu BEM dan BOK, benar-benar ngerasain bahwa ternyata ada beberapa yang fungsinya sama gitu yang telah dilakukan ke BEM juga. Kalau baik dari BEM telah melaksanakan transparansi dari mereka sendiri gitu ya, seperti yang dibilang di penjelasan Mosi kepada Sivitas, dan dari BOK ada BOK yang memang masih berkoordinasi langsung dengan badan keagamaan se-universitas yang ada di UI. Jadi memang adanya mungkin dualisme atas dari fungsi memang cukup sulit ya. Dan kalau dari aku sendiri untuk inovasi ya, jujur aku bingung banget karena dari komisi pengawasan sendiri yang seperti aku bilang sebelum-sebelumnya, proker di komisi itu, khususnya komisi pengawasan itu harus berlandasan hukum, dan dari landasan hukum ini ada salah satunya bentuk pengawasan yang ada di APM ini dari Protap BEM nomor 11 tahun 2015 yang masih berlaku sekarang. Itu ada salah satu bentuk pengawasan yang sejak dari aku menjadi staf di 2020 hingga ke 2021 memang fungsinya tidak berjalan. Itu saat aku ambil contoh saat BEM mau melakukan aksi gitu ya, aksi dari suatu isu politik, dari Protap pada tahun 2015 itu diminta bahwa BEM itu harus meminta surat izin dari MPM. Nah, tapi setelah aku TW-TW ke arah waktu itu pada saat awal baru, memang seiring berjalannya waktu fungsi itu tidak dilaksanakan. Salah satu fungsi pengawasan terhadap saat BEM mau melakukan X itu tidak dilaksanakan gitu ya, karena dilihat memang dari aku RDP juga sama BEM khususnya biro Kasat, memang isu-isu politik itu memang benar-benar harus aksinya cepat, yang nggak bisa menunggu-nunggu waktu, yang benar-benar take time gitu. Jadi untuk membuat inovasi baru dari aku sendiri, seperti yang dibilangnya tadi yang udah diinformasikan bahwa perlunya ada landasan baru dan butuh waktu untuk landasan baru ini bisa dibuat nih teman-teman dari MPM ya. Dilihat dari butuhnya review, apa yang kurang, dan juga dari aku sendiri butuhnya sudut pandang juga nih dari teman-teman BEM, biar dari MPM tidak semena-mena membuat aturan yang diuntungkan hanya MPM sendiri, tapi juga harus dapat dari sudut pandang teman-teman BEM juga, karena dan juga BOK ya, dan juga BOK karena mereka yang kita awasi gitu. Jadi benar-benar harus adil lah satu sama lain, sehingga ini juga jadi salah satu bagian bukan edukasi tapi memberitahu untuk step by step ke fungsionaris di lembaga BEM dan BOK bahwa ada banyak bentuk pengawasan yang sebenarnya MPM bisa lakukan, tetapi untuk kondisi sekarang ini sudah nggak relevan gitu ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat inovasi dalam bentuk pengawasan. Kalau untuk dalam bentuk aspirasi, memang kemarin di tahun ini ada di bawah komisi pengawasan itu ada program yang kita diamanahkan oleh perwakilan angkatan, yaitu beringas bersama jaring aspirasi, tetapi disayangkan tidak dapat dilaksanakan ya di tahun ini karena memang adanya kesamaan fungsi nih, tumpang tindih gitu. Karena pada saat waktu itu dinilai adanya kesamaan yang ternyata dari salah satu contohnya di BEM ada polisemi ya. Jadi dirasakan kenapa ada lagi. Itu kalau dari BEM sendiri sudah melakukannya untuk diri mereka sendiri gitu. Mungkin kalau dari aku untuk jaring aspirasi ini mungkin lebih tidak diberikan secara aspirasi. Aspirasi kan itu luas ya, nggak harus sesuatu yang benar-benar harus begini, harus begitu. Bisa aja dengan misalnya teman-teman mau kayak kenapa sih kuliah harus setiap hari Senin, bisa nggak sih kuliahnya jamnya segini-segini, itu bisa jadi salah satu bentuk aspirasi yang dari temanku dari calon-calon juga bilang bahwa kita ingin membuka suatu penjaringan aspirasi yang mudah, yang apapun saran, ide, kritik, pendapat dari teman-teman sekitar itu bisa masuk ke kita. Mungkin untuk penjaringannya dan pemrosesan aspirasi ini perlu metode sih yang sebenarnya tahun ini sudah dibuat, cuma karena sayangnya belum bisa dilaksanakan sih, begitu.
Kalau waktu udah habis aku balikin lagi ke moderator. Thank you. Oke, kalau kayak gitu. Jadi mungkin tadi kandidat Fai sedikit bilang bahwa MOS ini berat dan karena memang ada overlap atau dualisme terkait fungsi pengawasan dan fungsi jaring aspirasi itu sendiri. Dan karena balik lagi setiap proker di MPM harus ada landasan hukumnya. Butuh landasan hukum baru mungkin dan sudut pandang baru terkait hal ini, dan untuk produk hukumnya sendiri juga dibutuhkan waktu untuk menghasilkannya. Tadi juga Fai ngomong bahwa ada beberapa bentuk pengawasan dari BEM, seperti misalnya minta surat izin untuk aksi untuk Departemen Kastrat ya. Dan hal ini memang nggak berjalan karena pertimbangan misalnya tadi kalau aksi harus butuh cepat. Nah, kemudian terkait aspirasi sendiri, mungkin ada program kerja Beringas yang tahun ini nggak bisa jalan. Mungkin kemarin ada tumpang tindih dan kandidat juga mengatakan akan membuka penjaringan aspirasi yang lebih terbuka, luas, dan mudah dijangkau sehingga segala aspirasi bisa ditampung melalui proses ini. Oke, mungkin selanjutnya kandidat Omar, silahkan 5 menitnya dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya izin, sebenarnya kalau misal sejauh ini tidak ada putus-putus, mungkin nggak perlu off cam dulu kali ya. Baiklah, mengenai mosi ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan dan jaring aspirasi MPM. Baiklah, yang pertama, seperti yang beberapa kali sudah dibahas, yang masih kurang dari fungsi jaring aspirasi itu adalah kurangnya penyebarluasan mengenai LPJ dari kinerja MPM sama 1 tahun kepengurusan itu. Nah, karena kurang itu, seharusnya kalau di PDIKM itu LPJ itu disebarluaskan dan dijelaskan di dalam sebuah forum oleh anggota perwakilan. Itu yang masih belum kita laksanakan. Maka dari itu saya ingin memberikan saran agar LPJ MPM secara umum dan juga LPJ masing-masing dari anggota perwakilan bisa dijelaskan melalui sebuah forum yang diwadahi oleh MPM. Yang kedua, jaring aspirasi ini ingin saya adakan secara rutin dan juga insidental. Mungkin kalau misalnya rutin itu saya adakan 4 kali dalam setahun atau kurang lebih dalam jarak 2 bulan, 3 bulan. Itu adalah jaring aspirasi rutin melalui G-Form atau bisa Bitly yang sebenarnya secara 1 tahun kepengurusan itu sudah terbuka, tetapi di dalam 4 kali ini itu lebih spesifik dan juga lebih masif lagi di pencerdasannya. Dan juga ada jaring aspirasi isu mengenai isu-isu, maaf, semoga masih terdengar ya, isu-isu yang sedang hangat atau misalnya isu-isu yang lagi panas nih, yang menyangkut pautkan mahasiswa IKM Psikologi UI, itu akan saya juga lakukan jaring aspirasi isu melalui misalnya Instagram pribadi saya, dan itu termasuk kepada jaring aspirasi insidental. Lalu jaring aspirasi ini untuk di tahun 2020 karena idenya itu pada awalnya hanya berkisar pada kehidupan organisasi saja. Jadi mungkin itu memunculkan kesan saling tumpang tindih. Tapi pada tahun 2022 ini harapannya adalah jaring aspirasi yang dikumpulkan tidak hanya mengenai aspirasi di kehidupan organisasi, melainkan seluruh aspirasi. Benar seperti kata Fai tadi, seluruh aspirasi yang unek-unek yang dimiliki oleh IKM Psikologi, terutama di angkatan saya pribadi 2019. Lalu setelah aspirasi dan jaring aspirasi itu dikumpulkan aspirasinya, maka kami akan melakukan pembahasan atas aspirasi yang masuk gitu. Kita kelompokkan mana sih yang urgensinya paling banyak nih, yang paling disampaikan oleh angkatan, lalu kita membuat perumusan solusi penyelesaiannya. Nah, bentuk-bentuk solusinya itu saya sarankan ada 2, bentuknya keluar dan ke dalam. Keluar itu pertama kita menyampaikan aspirasi dari angkatan ke fakultas atau ke BEM dan BOK yang sesuai dengan apa yang disampaikan aspirasinya gitu. Misalnya tentang masalah BOP atau misalnya permasalahan tadi lelah karena jam belajar yang tidak menentu kayak gitu, itu bisa kita sampaikan ke fakultas kayak gitu kan. Lalu kalau misalnya masalah tentang
lembaga yang tidak sehat mental, lembaga yang terlalu memforsir pekerjaan fungsionarisnya, itu bisa kita sampaikan kepada BEM atau BOK-nya. Lalu juga bentuk solusi ke dalam, yaitu pembentukan produk-produk hukum dari MPM yang sesuai dengan aspirasi yang dibutuhkan, dan juga sebuah pencerdasan atau edukasi kembali solusi-solusi yang telah ditawarkan gitu. Jadi kita sebarkan ulang, inilah solusi-solusi yang sudah disebarkan, sehingga IKM merasa, oh ternyata aspirasi gue didengar loh, dan aspirasi gue diwujudkan dalam bentuk solusi-solusi tersebut. Yang terakhir adalah mungkin beberapa, kembali lagi ke tahun ini 2021, ada kesan tumpang tindih karena mungkin jaring aspirasi yang tahun ini niatnya kita rencanakan adalah khusus ke kehidupan organisasi dari IKM saja gitu kan. Temanya itu, isunya hanya itu gitu. Sedangkan tahun ini kita berusaha untuk lebih terbuka dan berusaha untuk menerima seluruh aspirasi dari tiap aspek kehidupan IKM Psikologi UI. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kita kembali ke PDIKM lagi, kalau misalnya merasa ada tumpang tindih atau merasa ada fungsi yang sama kayak gitu, kita kembali lagi ke PDIKM. Di PDIKM sebenarnya fungsi aspirasi ini sudah ada lebih dulu untuk MPM daripada untuk ada di BEM dan di BOK. Jadi oleh karena itu sebenarnya kalau misalnya pada akhirnya merasa tumpang tindih, lihat lagi di PDIKM, itu kan pedoman dasar kita dalam hidup berkelembagaan gitu. Kita lihat lagi sebenarnya peraturannya bagaimana sih berbunyi, oh ternyata memang MPM ini memiliki fungsi aspirasi dan kita berhak untuk menjalankan fungsi tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita lihat aja lagi kembali ke PDIKM. Kalau misalnya kembali merasa PDIKM itu ternyata kurang relevan, yuk kita ramaikan di musyawarah mahasiswa. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin untuk kandidat Omar sendiri menyatakan bahwa di awal kurangnya penyebarluasan LPJ perwakilan, dan seharusnya LPJ ini dipresentasikan di sebuah forum dan ini belum sempat dilakukan. Kemudian untuk kandidat Omar sendiri ingin melakukan jaring aspirasi rutin, misalnya kalau rutin itu 4 kali 1 tahun dan bisa melalui Google Form yang mungkin tetap akan dibuka 1 tahun. Kemudian yang insidental misalnya ada isu hangat dari Siko, mungkin jaring aspirasi lewat sosial media kandidat, dan aspirasi di sini itu melupakan keseluruhan, misalnya unek-unek dari apa yang dirasakan oleh sivitas Fakultas Psikologi, dan tidak terbatas dari kehidupan organisasi yang menurut kandidat Omar menjadikan jaring aspirasi terkesan tumpang tindih. Dan misalnya aspirasi bisa disampaikan dari angkatan ke fakultas, atau kalau masalah organisasi bisa disampaikan ke BEM atau BOK. Terus dari aspirasi ini mungkin keluarannya adalah produk hukum sesuai dari aspirasi yang kemudian disebarluaskan ke Sivitas, sehingga Sivitas paham bahwa ini merupakan output dari aspirasi mereka. Kemudian kandidat Omar juga menyatakan soal fungsi aspirasi di PDIKM itu ada merupakan fungsi dari MPM terlebih dahulu sebelum itu menjadi fungsi di BEM ataupun di BOK. Oke, kalau kayak begitu mungkin kita bisa lanjut ke kandidat Benaya. Silahkan 5 menitnya dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Ya, kita berbicara dari alurnya terbalik ya. Kita bicara soal inovasinya terlebih dahulu. Jadi inovasi yang akan dan perlu dilakukan adalah fokus terus kembali lagi kepada aturan. Kenapa? Karena kalau melihat kondisinya saat ini itu seperti sebuah badan, tubuh, torso, namun tanpa alat gerak kaki. Kenapa? Programnya ada, mekanismenya ada, landasan hukumnya yang masih kurang. Kurangnya bukan kurang karena tidak ada atau eksistensinya tidak ada, tapi lebih ke arah aturan sudah terlalu kuno, di mana kita tahu disebutkan bahwa itu ada di Ketetapan MPM Fakultas Psikologi UI nomor 11 dan nomor 12 tahun 2015. Itu sudah terlalu kuno, bahkan itu dibuat sebelum
pedoman dasar IKM Fakultas Psikologi UI. Jadi memang yang perlu dilakukan pertama-tama adalah memperbarui itu dulu. Ini sejujurnya tidak bisa disebut inovasi juga. Mengapa? Karena memang itu sudah kewajiban dari MPM sendiri. Jadi ini lebih ke arah memfokuskan pekerjaan, bukan inovasi. Untuk inovasi sendiri kembali ke tadi, membagi pekerjaan Komisi Legislasi ke dalam dan keluar. Ke dalamnya adalah untuk mengurus, memperbaiki prosedur tetap tadi, dan keluarnya adalah untuk berkaca kepada lembaga-lembaga lain seperti apa mereka melaksanakan pengawasan dan aspirasinya. Kenapa? Karena memang kita tidak perlu bicara manis-manis lagi sekarang. Memang perlu hukumnya cacat untuk saat ini. Komisi yang disebutkan dalam prosedur tetap itu masih berjumlah 2. Masih disebutkan adanya komisi A, sedangkan komisi A saja sekarang sudah tidak ada. Jadi memang kita perlu fokusnya kembali, semua masalah yang ada di MPM sekarang kembali kepada review hukum. Jadi memang fokus yang saat ini harus kita tekankan adalah review hukum. Lalu untuk prosedur pengawasan, kalau memang soal publikasi hasil kerja itu dinilai tumpang tindih, jika memungkinkan apakah perlu diubah di mana memang lembaga BEM melakukan sendiri yang mempublikasi, namun MPM itu terletak pada pengawasan, hanya pengawasan saja tanpa mempublikasikannya kembali. Mengapa? Karena kita lihat ternyata memang lebih efektif bukan lebih efektif. Ada ataupun tidak adanya publikasi tersebut, ternyata memang tidak ada perubahannya. Kalau memang demikian kenyataannya, maka tidak masalah jika memang harus diubah seperti itu. Dan juga untuk aspirasi saya tekankan tadi, saya setuju dan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para kandidat. Memang kemauan dari awal saya tahun ini dan juga tahun sebelumnya adalah aspirasi yang disampaikan adalah berupa aspirasi yang sifatnya tidak sepenuhnya berupa fakta, objektif, dan kuantitatif angka semua tidak. Mengapa? Karena ada banyak aspirasi dan pemikiran dari anggota IKM yang sifatnya tidak bisa dituangkan ke dalam angka atau ke dalam data yang kuantitatif. Dan kita tidak akan pernah tahu kalau ternyata aspirasi dari satu orang itu berguna untuk banyak orang, kalau kita tidak pernah menghampiri orang tersebut. Jadi itu yang hendak dicapai oleh aspirasi anggota perwakilan MPM. Kami ingin mendatangi orang-orang secara personal ataupun secara terbuka yang ada untuk setiap saat bagi mereka. Jadi apapun keluh kesah mereka, apapun yang mereka inginkan, mereka bisa sampaikan kepada kami dalam bidang apapun, dalam wujud apapun, kami akan terima. Urusan itu diwujudkan atau tidak, itu perlu nanti dibahas untuk menentukan standar pertimbangan berdasarkan ketersediaan sumber daya, ketersediaan finansial, kemudian relevansi terhadap kondisi, kemudian juga apakah itu menentang atau tidak terhadap PDK dan produk hukum di bawahnya, seperti itu. Jadi memang semua kembali pada bagaimana kita memandang setiap bentuk pengawasan dan aspirasi tersebut. Kalau dibilang MPM dibilang tumpang tindih dengan itu, sebenarnya tidak, karena fungsi pengawasan dan aspirasi utamanya justru ada di MPM. Hanya saja sebelum-sebelumnya MPM itu tidak seefektif itu melaksanakan, dan baru sekarang terlihat. Jadi bukan salah MPM kalau itu terlihat tumpang tindih. Bukan salah, tapi tidak sepenuhnya salah MPM, karena memang itu sebenarnya kewajiban yang sedang kami coba untuk lakukan saat ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari kandidat Benaya, mungkin tadi berkata bahwa landasan hukum fungsi MPM itu harus diperbaharui, di mana komisi legislatif itu harus melakukan fungsi ke dalam, yaitu mengawasi prosedur tetap, kemudian keluar, yaitu melihat bagaimana eksternal melakukan pengawasan atau menjaring aspirasi mereka. Dan fokusnya adalah review hukum, karena hukum kita mungkin sekarang kurang memadai,
kemudian kandidat Benai juga menyatakan mengenai jaring aspirasi kualitatif begitu ya. Mungkin kemudian yang nanti ada standar pertimbangannya tersendiri, apakah aspirasi kualitatif ini akan diterima. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal masuk ronde selanjutnya 3 menit, kemudian mungkin aku akan menambahkan pertanyaan, yaitu kalau memang fungsi MPM itu, fungsi pengawasan dan jaring aspirasi itu ada di MPM utamanya, bagaimana cara kembali lagi, bagaimana cara MPM melakukan hal ini lebih baik daripada BEM atau BOK, daripada apa yang telah dilakukan BEM atau BOK gitu. Mungkin boleh dimulai dari kandidat Omar, silahkan 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin untuk pembahasan bagaimana bisa meningkatkan kembali gitu ya, memunculkan gitu, menunjukkan fungsi pengawasan MPM yang sebenarnya memang itu fungsi utamanya daripada di BEM dan di BOK gitu. Mungkin kalau misalnya sini kandidat Fai akan lebih paham ya karena sudah 2 tahun di dalam komisi pengawasan tersebut. Kalau dari saya pribadi sebenarnya kita lihat gini, mungkin saat kita ingin melakukan jaring aspirasi ya, jaring aspirasi tahun 2021 itu kan dibilangnya tumpang tindih dengan polisemi BEM. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat polisemi itu kan mengukur kepuasan IKM terhadap terhadap program kerja yang BEM telah hasilkan gitu. Sedangkan di 2021 itu jaring aspirasi yang dimaksudkan adalah kepuasan kalian di dalam BEM tersebut sebagai fungsionaris seperti itu. Apakah kamu cukup nyaman di dalam BEM? Apakah kamu cukup belajar banyak? Apakah kamu cukup puas? Apakah kesehatan mental kamu terjaga di dalam BEM gitu? Dan juga itu nggak cuma di BEM sebenarnya, tapi di BOK juga dan juga di MPM juga seperti itu. Jadi memang maksudnya kami memfokuskan bagaimana kehidupan organisasi, aspirasi kehidupan organisasi, itulah maksudnya gitu. Gimana sih selama kamu di organisasi kamu, di kepanitiaan kamu, apakah kamu merasa diforsir, apakah kamu merasa ditekan, apakah kamu merasa fulfill dalam menjalaninya, itu gitu. Jadi bukan mengukur bagaimana program kerja dari tiap lembaga jalan, enggak, tapi bagaimana orang fungsionaris di dalam lembaga itu merasakan fulfill atau merasa tertekan dalam menjalani kehidupan kelembagaannya. Selain itu juga, menurut saya pribadi, program-program kerja yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan dan Aspirasi pada saat ini sebenarnya sudah cukup bagus dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mungkin kita kembangkan lagi di fungsi aspirasi yang seperti saya sudah bilangkan tadi, jaring aspirasi rutin dan insidental, lalu kita sosialisasi lagi, ini loh solusi-solusi yang telah kita keluarkan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk fungsi pengawasan pada saat ini sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Kalau misalnya dibilang, oh iya tumpang tindih dengan fungsi pengawasan internal dari tiap lembaga, ya itu memang sudah fungsi pengawasannya yang ada di PDIKM dan tidak mungkin akan diubah gitu. Seperti misalnya saat kita bandingkan dengan BEM UI. BEM UI sudah ada SPI, sistem pengawas internal gitu. Apakah DPM UI tidak melakukan pengawasan? Tetap melakukan pengawasannya juga sebenarnya gitu. Untuk mengecek apakah program-program kerja BEM UI itu selaras dengan nilai-nilai yang ada di UUD IKM seperti itu. Jadi memang sebenarnya apakah tumpang tindih, bagaimana memaksimalkan fungsi MPM, kita kembali lagi harus melek dengan hukum seperti kata Ben. Kita harus melek dengan hukum. Kita harus lihat, oh ternyata memang ini loh ranahnya MPM. Fungsinya udah ada di PDIKM. Kamu ranahnya di mana? Lembaga kamu memiliki pengawasan internal sejauh mana sebenarnya seperti itu. Jadi kita saling melihat, saling melek lagi dan saling menjalankan lagi hukum-hukum yang sudah ada sebenarnya kayak gitu. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Oke, kalau kayak gitu mungkin tadi kandidat Omar menyatakan mengenai kalau polisemi itu lebih menjaring aspirasi mengenai proker BEM, dan kalau Beringas sendiri lebih ke kepuasan fungsionaris BEM terkait keberadaan mereka di organisasi, dan ini juga berlaku untuk BOK dan MPM itu sendiri bahkan. Nah, kalau fungsi pengawasan juga dinilai sudah cukup baik karena ini based on di PDIKM dan
bagaimanapun juga MPM harus melakukan hal ini. Oke, kita bisa lanjut ke kandidat selanjutnya kali ya, dari kandidat Benaya, silahkan 3 menit ya. Baik, terima kasih Pak moderator. Ya, di sini saya ingin menyambung yang dibahas oleh kandidat Omar ya. Kita harus berkaca kembali ke PDIKM tepatnya agar rekan-rekan dan teman-teman tidak perlu mencari repot-repot. Ada di pasal 17 dan pasal 18 PDIKM tentang hak dan kewajiban MPM Fakultas Psikologi UI. Di sana, di dalam pasal 17 ayat 1 sudah dikatakan bahwa haknya adalah menindaklanjuti aspirasi dari anggota IKM. Lalu bagaimana caranya menindaklanjuti kalau kita tidak menjaring? Yang pasti kita harus menjaring terlebih dahulu, baru kita tindak lanjuti. Jadi memang ini suatu hak yang kesannya baru ada sekarang, tapi sebenarnya tidak. Ini sudah ada, namun baru ditekankan atau didorong sekarang. Kemudian di kewajiban dari MPM itu memang sudah dikatakan pada pasal 5, pasal 18 ayat 5. Memberi masukan, mengesahkan, mengawasi dan mengevaluasi program kerja BEM Fakultas Psikologi UI dan BOK Fakultas Psikologi UI. Jadi, mengutip kembali dari kandidat Omar, ya ada atau tidaknya pengawasan internal dari masing-masing lembaga, ini sudah menjadi kewajiban MPM untuk mengawasi yang bentuknya tidak hanya mengawasi saja berjalan, tapi juga memberikan masukan, kemudian memberikan pengesahan, dan juga mengevaluasi kembali ketika nanti sudah dilaksanakan. Memang kedua fungsi pengawasan dan aspirasi ini terkesan sesuatu yang tumpang tindih, namun tertindihnya adalah MPM itu seperti tindihan baru. Jadi ini lembaga lain sudah ada, kemudian MPM seperti ini. Namun sebenarnya tidak. Ini sudah kewajiban dan hak yang dimiliki MPM sejak dinyatakan di PDIKM tahun 2018 silam. Namun baru digencarkan atau ditekankan pada saat ini. Jadi saya rasa mungkin memang yang dibutuhkan sekarang adalah memodifikasi bagaimana prosedurnya supaya berbeda dan sifatnya memang umum, karena MPM itu sifatnya umum, tidak spesifik seperti ada pada BEM dan BOK yang memang sifatnya spesifik pada apa yang mereka kerjakan tentunya. Kalau MPM, pengawasannya apa? Pengawasannya ya apa yang didapatkan oleh IKM secara umum, dan aspirasi juga apa yang diinginkan IKM secara umum, bukan hanya yang terkait dengan MPM-nya saja, namun juga yang terkait dengan kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, kemudian juga ide-ide mereka terhadap lembaga yang ada di bawah MPM, bahkan juga termasuk hukum, karena aspirasi itu tidak hanya soal proker, tapi juga soal hukum. Jadi bagaimana kita bisa berharap anggota IKM itu berpartisipasi aktif kalau aspirasi hukum saja kita belum bisa menjaring? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin dari kandidat Benaya tadi, mungkin dari PDIKM memang hak dari MPM untuk menindak lanjuti dari aspirasi, dan sehingga MPM itu harus menjaring hal ini terlebih dahulu. Kemudian memang hak MPM untuk memberi masukan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja BEM atau BOK. Jadi mungkin selama ini terkesannya karena udah ada fungsi internal, terus ketambahan dari fungsi MPM, padahal fungsi MPM ada terlebih dahulu. Dan menurut kandidat Benaya, apabila ia menjabat akan dilakukan hal yang berbeda terkait jaring aspirasi dan yang lebih umum, karena jaring aspirasi MPM emang sifatnya lebih umum. Oke, mungkin bisa lanjut ke kandidat Fai. Silakan 3 menitnya dimulai dari sekarang. Oke,
Mungkin sebelumnya aku mau counter dulu sih ya pendapat Omar kalau pengawasan MPM udah berjalan dengan baik. Jujur dari aku sendiri yang udah ngejalanin 2 tahun, aku bilang enggak. Karena apa ya, walaupun undang-undang yang berlaku untuk landasan untuk komisi pengawasan ngelakuin bentuk fungsi pengawasan ya, walaupun udah lama dia tahun 2015, ada beberapa yang menurutku benar-benar dia tidak berjalan. Baik itu aku sudah dari awal paruh di tahun ini aku dari awal paruh udah koordinasi ke ketua MPM apakah perlu ada, jawabnya tidak usah karena udah nggak relevan. Terus untuk ide Omar yang inovasi, memang itu ada di kotak BEM bahwa BEM dan BOK itu wajib dari MPM mewadahi untuk melakukan presentasi LPJ ya, LPJ baik itu LPJ tengah tahun maupun akhir tahun. Tetapi itu udah aku bawa di tahun ini, udah aku tanyain apakah harus dilakuin atau enggak, sebaiknya dilakuin atau enggak, cuma jawaban yang aku terima waktu itu nggak usah, karena udah nggak relevan dilihat dari beberapa tahun sebelumnya. Ini balik lagi ke kondisi partisipasi Siko ya, untuk kegiatan MPM gitu memang kurang, jadi semakin lama semakin kurang, makanya makin lama untuk fungsi itu tidak ditiadakan karena tidak ada sivitas yang hadir. Yang hadir hanya orang-orang BEM saja dan anak-anak MPM saja gitu loh. Sedangkan ditujukannya ada pengawasan itu tidak hanya untuk MPM melaksanakan fungsinya, tetapi juga supaya Sivitas tahu, menjadi salah satu fungsi transparansi lah dari MPM ke Sivitas bahwa BEM sudah melaksanakan dalam 1 tahun BEM BOK sudah melaksanakan ini sebagai macam hal itu ya. Seperti yang aku bilang, untuk inovasi yang bisa aku bawa, yang bisa aku janjikan justru sulit karena harus balik lagi kepada pembuatan produk hukumnya ya untuk BEM dan BOK GBKHK mereka, dan yang aku stance kembali butuh banget sudut pandang, nggak boleh dari MPM aja untuk buat hukumnya, benar-benar harus dari lembaga yang bersangkutan untuk memberikan standpoint mereka karena mereka yang merasakan diawasi oleh MPM. Itu yang aku rasain selama 2 tahun di MPM, 2 tahun di komisi pengawasan, nerima feedback juga dari BMBOK selama RDP, memang rumit gitu untuk fungsi pengawasan yang walaupun emang di undang-undang kita yang lebih dulu untuk khususnya untuk aspirasi juga, tapi menurutku untuk saat ini kalau dikaitkan untuk jaring aspirasi akan lebih baik kalau dari BEM dan BOK adanya nota kesepakatan gitu ya, untuk ranah mana yang MPM mau bawa aspirasinya, ranah mana yang aspirasi BEM BOK mau bawa nih untuk ke teman-teman Sivitas supaya adil satu sama lain, biar fair, biar nggak ada quote and quote tumpang tindih fungsi gitu ya, tumpang tindih hal yang di jaring aspirasinya, sehingga untuk mekanisme berikutnya entah penjaringan kayak seperti Ben bilang untuk standar aspirasi yang bisa dilanjutkan bagaimana, bentuknya seperti apa, harus seperti apa, bisa dilanjutkan berikutnya asal adanya kesepakatan dulu nih dari semua lembaga, baik itu MPM, BEM, dan BOK tentang aspirasi apa aja yang mereka satu sama lain mau ambil dari Sivitas gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Thank you. Maaf banget overtime. Oke, baik. Kalau kayak gitu, mungkin tadi Fai menyanggah poin Omar ya, mungkin soal fungsi pengawasan yang dilakukan MPM, Fai menyatakan bahwa ada beberapa fungsi yang memang tidak dijalankan karena ketika ditanya apakah perlu untuk dijalankan, bentuk dari fungsi pengawasan tertentu yang Fai tanya tidak lagi menjadi relevan sehingga tidak dijalankan. Nah, menurut Fai sendiri, MPM harus membuat stance baru untuk produk hukum mereka sehingga lebih kaya dan mencakup perspektif semua orang, termasuk lembaga yang diawasi oleh MPM itu sendiri. Dan mungkin tadi Fai juga menyatakan bahwa perlu adanya pembagian penjaringan sehingga penjaringan ini bisa fair dan sehingga dapat dilakukan lebih terstruktur dan lebih baik. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke ronde selanjutnya.
Mungkin kita bisa mulai dari kandidat Benaya, silakan tanggapannya. 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih moderator. Ya, ini dari diskusi ini atau debat ini membuat saya terpikir suatu hal baru, di mana artinya kita harus membuat suatu perubahan yang sifatnya radikal. Radikal yang dalam artian mendasar dan untuk perubahan atas undang-undang kalau dalam istilah politik radikal ya. Bagaimana caranya dan mengapa? Kita mengapa terlebih dahulu? Mengapa? Karena memang ternyata perlu hukumnya sendiri masih banyak yang perlu diubah. Kita akui terlebih dahulu itu, dan kita harus coba untuk berubah dan meningkatkannya. Dan ada satu ide yang langsung termuncul di benak saya adalah, dari tadi kita bicara sejak mosi 1, kita bicara soal musyawarah. Namun sayangnya kan memang sampai saat ini wadah musyawarah itu baru ada musyawarah di level setinggi musyawarah mahasiswa. Jadi ini inovasi atau ide yang terpikir secara instan tadi, maka dari MPM harus memfasilitasi adanya sidang terbuka ketika membahas produk hukum. Saya ingat pernah diberitahukan oleh salah seorang yang petinggi lembaga legislatif, bahwa di fakultas tetangga itu ada tahapan di mana sebelum peraturan disahkan atau benar-benar dibuat secara komplit, matang, siap untuk disidang pengesahan, peraturan itu dibuka terlebih dahulu kepada anggota IKM. Dan memang itu saya akui sendiri itu belum terlaksana di sini. Jadi itu salah satu langkah yang bisa dilakukan di periode selanjutnya. Ketika merumuskan hukum oleh Komisi Legislasi, kemudian rumusan itu dibawa ke dalam sidang terbuka untuk dipertemukan dengan orang-orang dari lembaga eksekutif, yang dimana ada BEM, kemudian juga lembaga keagamaan yang ada BOK, dan juga anggota IKM secara terbuka, dimana itu emang sidang yang benar-benar terbuka. Dan sidang terbuka ini, dimana diaturnya, ini aturan dalam, ini tidak perlu dibuka secara umum. Ada namanya tata tertib sidang MPM. Itu ada tepatnya di ketetapan nomor 8 MPM Fakultas Psikologi UI tahun 2015 tentang tata tertib persidangan MPM. Jadi untuk mencapai sidang terbuka itu tentunya tata tertib sidang terlebih dahulu yang diubah atau diperbarui menjadi tata tertib tahun 2021 atau 2022, tergantung sejak kapan efektif dimulainya. Baru kemudian tadi dilaksanakan, dirumuskan di Komisi Legislasi, kemudian dimasukkan ke sidang terbuka, kemudian dihadapkan di anggota perwakilan untuk sidang pengesahan, baru sah dan dipublikasikan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan next atau selanjutnya, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin tadi Benaya menyebutkan inovasi yang radikal terkait ini kali ya, pembuatan produk hukum di mana dari produk hukum ini mungkin harus dilakukan sidang terbuka soal produk hukum yang dapat dihadiri pihak-pihak seperti pihak eksekutif maupun BOK yang ada di Fakultas Psikologi itu sendiri, sehingga produk hukum yang digunakan untuk mungkin penjaringan aspirasi ataupun fungsi pengawasan bisa lebih kayak gitu. Mungkin bisa dari kandidat Fai terlebih dahulu, silakan tanggapannya 3 menit dari sekarang. Oke, mungkin kalau dari pendapat dari Ben ya, aku setuju banget sih, perlu banget adanya sidang dari MPM yang buat untuk benar-benar ngebahas produk hukum ya, khususnya yang ditujukan untuk mengundang lembaga eksekutif, BEM, dan juga BOK, dan juga tentunya Sivitas ya, IKM, yang supaya bisa dapat
of course tentu saja perspektif baru dan juga supaya teman-teman Civitas bisa berpartisipasi nih dalam keberlangsungan produk hukum yang ada di SIKO. Gitu ya. Kalau untuk inovasi, balik lagi untuk inovasi pengawasan gitu ya. Ini sebenarnya yang aku pikirkan bukan inovasi, tapi lebih ke adanya sosialisasi yang MPM berikan ke BEM dan BOK tentang apa aja yang MPM akan awasi kepada mereka gitu ya. Karena sejauh ini pengalaman aku yang kita lakukan itu lebih ke sosialisasi program kerja yang dibawa MPM. Tentunya emang dari dalam kotak BEM yang TAP 11 tahun 2015 itu bentuk pengawasan yang MPM lakukan itu menjadi proker dalam komisi pengawasan. Tapi ada beberapa bentuk pengawasan, contohnya seperti pengawasan proker insidental, terus pengawasan proposal kegiatan ya, khususnya itu tidak dilaksanakan sejak dari aku di tahun lalu sampai pun juga di tahun ini. Mungkin perlu juga sih itu dicek juga sih untuk relevansinya apakah masih butuh dan juga apa ya lebih apakah dengan melakukan fungsi itu benar-benar fungsi pengawasan ini tetap berjalan sih, karena aku balik lagi benar-benar perlunya sidang terbuka gitu ya untuk Civitas untuk membahas undang-undang terhadap bentuknya pengawasan MPM ke BEM dan BOK ini, karena kalau kita bilang kalau dari sudut pandang MPM aja menurut aku nggak bisa, karena itu jatuhnya bisa dibilang penyelewengan kekuasaan gitu sih. Terus untuk fungsi jaring aspirasi juga seperti tadi aku bilang, walaupun lebih luas ya tadi yang aku setuju yang dari sebelumnya di awal, emang aspirasinya akan kami bawa tahun depan itu memang lebih luas, lebih broad, yang apapun yang Civitas ingin sampaikan ke kita siap terima. Cuma menurutku jika ada hal-hal atau dalam satu aspirasinya yang memang bisa itu yang sudah ada di bawah ranah BEM dan BOK, perlu banget sih nota kesepakatan ya, entah untuk mungkin kalau untuk yang menerima aspirasi menurutku tidak usah di strict ya, tidak usah dibatasi siapa yang menerima aspirasi, tapi dalam bentuk tindak lanjuti dari aspirasi itu menurutku perlu nota kesepakatan dari BEM dan BOK dan juga MPM tentang siapa yang lanjuti aspirasi tertentu gitu. Dan juga mungkin itu dulu. Sekian. Oke, kalau kayak begitu mungkin kita bisa lanjut dulu kali ya ke kandidat Omar. Silahkan tanggapannya 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya ampun, tim ses saya. Makasih banyak teman-teman tim ses. Baik, jadi kembali lagi untuk tadi sebenarnya setuju banget nih dengan pendapat dari Ben dan juga Fai yang mengenai kalau misalnya dari Ben tentang sidang terbukanya supaya pembahasan mengenai produk-produk pengawasan itu lebih inklusif lagi sehingga para lembaga BEM dan BOK itu bisa merasa oh ya pengawasan dijalankan tuh benar-benar sesuai dengan apa ingin diawas gitu. Jadi mereka tidak merasa terlalu MPM terlalu diktator atau otoriter dalam pembentukan keputusan tersebut. Itu juga sesuai dengan apa yang Fai katakan ya untuk ikut sertakan keputusan BEM dan BOK. Maka dari itu inilah urgensinya ada jaring aspirasi insidental itu. Jadi saat kita ingin membuat produk hukum pengawasan baru, kita bikin jaring aspirasi ke teman-teman IKM yang terutama mereka adalah fungsionaris dari BEM dan BOK gitu. Kita tanya, kira-kira apa sih pengawasan yang patut kita lakukan, MPM lakukan kepada para BEM dan BOK? Kita lihat dari respon mereka, kita lihat dari jawaban mereka, oh ternyata ada ABCD segala macam, kita kumpulkan, kita buat dalam rumusan peraturan pengawasan yang baru itu, lalu kita tetap laksanakan kembali sidang terbukanya sehingga benar-benar terasa inklusivitasnya dalam pembuatan produk hukum tersebut. Dan juga selain sidang terbuka, kita juga saya menyarankan adanya sebuah program
forum terbuka. Forum terbuka ini adalah untuk lembaga-lembaga yang ada di psikologi seperti MPM, BEM, dan BOK, di mana ya kita ngobrol santai apa aja sih perkembangan yang sedang terjadi, apa sih isu-isu yang bisa kita angkat, yang bisa memungkinkan ada dampaknya ke IKM, sehingga kita bisa bahas, sehingga keputusan yang keluar dari lembaga ini, satu, yang tujuannya adalah manfaat sebesar-besarnya untuk IKM psikologi, seperti itu. Dan juga selain forum terbuka untuk lembaga, saya juga menawarkan jika misalnya untuk permasalahan yang LPJ itu ya, LPJ apakah harus dibacakan atau misalnya dipresentasikan secara luas itu. Nah, itu kembali lagi kita jaring inspirasi insidental. Menurut IKM butuh nggak sih pembacaan LPJ, MPM oleh anggota perwakilan? Kalau misalnya ternyata dari responnya kebanyakan memilih untuk tidak perlu, maka kita bisa langsung kirim ke fakultas seperti itu LPJ-nya. Tapi kalau misalnya ternyata dari jaring aspirasi insidental itu ternyata menunjukkan bahwa ya perlu nih, IKM ingin melihat kalau misalnya bagaimana LPJ, MPM selama 1 tahun atau paruh tahun ke belakang gitu. Maka kita harus laksanakan juga. Jadi tidak hanya berdasarkan kayaknya udah nggak relevan deh, tapi sesuai dengan data bahwa IKM itu membutuhkan sebuah forum untuk melihat LPJ dipresentasikan gitu. Jadi memang menurut saya inilah fungsi dari jaring aspirasi insidental sebenarnya gitu. Kita benar-benar bisa melihat apa sih kebutuhan IKM, apa sih rencana dari IKM, dan kita wujudkan sebagai MPM. Maaf moderator karena kelebihan, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pidatonya, kandidat Omar. Mungkin kita bakal masuk langsung ke sesi keempat. Di sesi keempat mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari kandidat Fai. Silahkan kandidat Fai melakukan pidato atau tanggapan terhadap pendapat-pendapat kandidat yang lain. Maaf banget teman-teman, dari aku jujur bingung sih ya, bener. Aku balik lagi sekali, bagi aku MOSI ini berat banget. Aku bingung sih untuk apa yang bisa aku bawakan untuk MOSI ini sejujurnya. Karena apa ya, nggak mudah sih selama aku jalaninnya ya. Di komisi pengawasan khususnya banyak hal-hal yang balik lagi sih yang kayak Ben udah bilang, Omar udah bilang, benar-benar perlu banget adanya perubahan dalam undang-undang yang ada gitu, dan juga sosialisasi tentang apa yang sebenarnya MPM bawa gitu sebagai pengawasan gitu ya. Sebagai apa yang diawasi nih ke BEM dan BOK gitu. Karena ada banyak banget di tap BEM, tap BOK, tap BEM, tap BOK yang tahun 2015 itu banyak yang secara prakteknya itu bukan nggak berjalan tapi berbeda gitu. Ada yang memang dari aku sejujurnya aku belum TW-TW kenapa bisa berubah sejujurnya. Aku baru cuma sampai TW-TW khususnya untuk yang sidang dan juga sidang dan juga yang insidental juga gitu ya. Salah satu mungkin tindakan preventifnya adalah itu sih yang aku bisa pikirkan adalah untuk MOSI ini pembaharuan untuk aturannya aja, karena di aturannya sendiri benar-benar itu masih general banget, dan apa ya, banyak banget hal yang perlu dirincikan sebenarnya, perlu dipastikan, karena ada beberapa prosedur yang secara faktanya itu bukan nggak dilaksanain, tapi tidak ada dan kita tidak pernah melaksanakannya gitu. Dari aku sendiri yang udah 2 tahun di MPM. Jadinya aku bingung banget nih mau lanjutinnya apa lagi. Mungkin itu aja sih dari aku. Thank you. Oke, mungkin MOSI ini cukup berat ya, karena selama ini pengawasan
memang ada banyak hal di Komisi Pengawasan yang dirasa masih kurang untuk bisa diberikan baik untuk BEM maupun BOK, dan banyak hal yang bukannya tidak berjalan, tapi memang berbeda berjalannya dibandingkan yang tahun-tahun lalu. Mungkin secara preventif yang bisa diberikan MOSI ini adalah pembaruan peraturan dan hal-hal yang harus diperinci karena banyak prosedur yang tidak pernah dilaksanakan. Oke, kalau kayak begitu aku mau tambahin pertanyaan, mungkin pembaruan peraturan seperti apa yang dibutuhin kira-kira untuk melakukan optimalisasi dari pengawasan ataupun jaring aspirasi itu sendiri, dan hal-hal seperti apa yang harus diperinci untuk mendukung prosedur yang nanti akan dilakukan dalam melakukan optimalisasi fungsi pengawasan ataupun jaring aspirasi ke depannya. Silahkan mungkin kandidat Omar boleh menyatakan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk apa tadi ya, bagaimana cara ya untuk optimalisasi fungsinya kembali lagi. Baik, kembali lagi kepada dasarnya memang MPM sebagai lembaga legislatif di satu-satunya di Fakultas Psikologi, maka tentu kita nggak akan jauh-jauh bermain di produk hukum. Maka dari itu, jika kita ingin memaksimalkan fungsi pengawasan, maka tentu benar seperti kata Faik, kita butuh perinciannya lagi nih. Mana sih hal-hal pengawasan yang perlu kita awasi gitu. Apakah program kerja eksternal lembaga perlu kita awasi, ataukah program kerja internal juga perlu kita awasi, ataukah kita hanya mengawasi program kerja yang besar-besarnya aja dari lembaga mereka. Kita rincikan di situ supaya jelas mana sih ranah-ranah pengawasan kita. Lalu kita bikin juga semacam form atau form pengawasannya gitu, tentang kepuasan dari para IKM, tentang program kerja mereka, program kerja lembaga itu. Kita bikin juga jaring-jaring aspirasi dari para IKM, apakah mereka merasa puas dengan program kerja yang telah dilaksanakan oleh para lembaga seperti itu. Jadi memang perlunya perincian dan kejelasan hukum dalam proses pengawasan ini, supaya apa, yang menjalankannya, MPM menjalankannya dengan senang hati, dan juga para lembaga yang diawasi pun merasa senang hati gitu diawasi, karena kita paham bahwa tujuannya ini sama-sama untuk menyebarkan manfaat kepada IKM psikologi gitu, bukannya untuk mencari keuntungan MPM atau untuk menyusahkan BEM dan BOK, enggak, tapi memang untuk mencari manfaat sebesar-besarnya kepada IKM psikologi. Itu yang kita harus sadari bersama-sama. Dan juga maka dari itu urgensi untuk menggunakan jaring aspirasi insidental sesering mungkin di saat yang memang dibutuhkan kayak gitu. Apakah kita misalnya kita tanya lagi nih ke IKM, apakah kita butuh produk hukum baru tentang pengawasan? Kita tanya ke IKM, apakah mereka butuh? Kalau misalnya menurut IKM butuh, langsung kita laksanakan. Karena kembali lagi MPM itu bekerja dengan fungsi aspirasinya dari IKM, dan juga IKM itu sebagai pengawas dari MPM gitu. Maka dari itu kinerja MPM itu memang harus berlandaskan keinginan dan kebutuhan dari IKM itu sendiri, dan kembali menggunakan fungsi jaring aspirasi itu tidak hanya ke beberapa kasus atau beberapa isu saja, tetapi melainkan kepada seluruh keluhan dan juga kebutuhan aspirasi dari IKM psikologi. Itu yang paling kita pentingkan. Jadi memang seperti grand design saya yang berada di tahun lalu, MPM dan lembaga-lembaga di psikologi itu harus ingat bahwa mereka itu bertujuan untuk menyebarkan manfaat kepada IKM psikologi. Itu tujuan utama kita, bukannya mencari untung, bukannya mengalahkan satu sama lain, tapi bekerja sama untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar lagi kepada IKM psikologi. Maka dari itu, bersama merangkul, Muhammad Omar Abdurrahman. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Berarti mungkin tadi kandidat Omar menyatakan bahwa MPM sebagai lembaga legislatif nggak akan jauh dari produk hukum, dan perincian dan eksekusinya emang butuh banget, dan bisa dibikin pula form pengawasan untuk proker serta jaring aspirasi tentang kepuasan IKM terhadap suatu kegiatan. Oke, mungkin dari Andrea Benaya sendiri, silahkan 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Ya, jadi kita langsung bahas ke bagaimananya saja. Di prosedur tetap itu, pertama-tama untuk pengetahuan, prosedur tetap itu memang sifatnya bukan
sepenuhnya teknis. Itu masih sifatnya generik, umum. Jadi dalam prosedur tetap yang harus kita lakukan adalah memperbarui istilah-istilah, memperbaiki tata bahasa, dan juga bagaimana cara penulisan dokumen. Kemudian juga dibuat, di-update atau dikembangkan dalam hal menyatakan pengawasan itu bentuknya seperti apa, diwujudkan dalam bentuk apa, dan aspirasi juga melalui apa, baru nanti kemudian teknisnya dinyatakan dalam bentuk peraturan di bawahnya, yaitu ketetapan yang sifatnya lebih teknis, ya lebih prosedural, seperti itu. Ketetapan apa yang harus dibuat berarti? Ada tentang sidang terbukanya, yang dimana mungkin bisa digabung dengan tata tertib sidang, kemudian juga ketetapan tentang pengawasannya, apa isinya, yaitu apa saja yang diawasi, langkah-langkah pengawasannya yang mungkin sudah bahkan disebutkan waktu dalam hal harinya, kemudian dilakukan kapan, oleh siapa sekaligus sudah disebutkan, terus ya dan yang lain-lainnya seperti itu, yang memang sudah sangat teknis prosedural seperti itu. Kemudian aspirasi juga, aspirasi seperti apa saja sih yang harus dikumpulkan, maksudnya adalah muatan aspirasinya, bidangnya, kemudian dinyatakan juga itu standar dalam pertimbangannya, di dalamnya langsung dinyatakan di situ. Jadi kalau secara umum terlebih dahulu ya, karena ini kita juga tidak bisa sembarangan dalam merumuskan peraturan hukum, setidaknya ada 3 aturan baru, atau bukan aturan baru tapi aturan penjelas baru yang bisa kita buat untuk menopang tadi yang kesannya memang kurang jelas dan kurang praktis. Jadi tadi kita bisa coba melihat dari 3 ketetapan baru tadi, apakah memang perlu dibuat seperti itu. Kemudian juga kembali ke pernyataan saya sebelum yang saat ini, lewat sidang terbuka. Ini dibuat lewat sidang terbuka. Seberapa besar kebutuhannya, kemudian memang apa yang dibutuhkan oleh anggota IKM. Lalu juga ada pembicaraan dengan lembaga-lembaga lain. Seperti apa maksudnya? Kita bicarakan dengan lembaga lain. Menurut mereka, apakah ini cukup jelas atau belum? Kemudian apakah ini memang bisa mereka lakukan atau tidak? Kemudian juga ya, apakah memang ini membantu atau tidak, seperti itu, bermanfaat atau tidak. Dan memang sejujurnya untuk pengawasan dan aspirasi yang misalnya independen itu, tidak bisa dipungkiri secara tidak langsung tugas MPM itu cukup terbantu dengan adanya seperti itu, di mana MPM juga sedang berkembang. Jadi ya sekian untuk pernyataan saat ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin dari kandidat Andrea Benaya sendiri mengatakan lebih ke bagaimana kita melakukan hal tersebut, yaitu melalui sidang terbuka, dan di sidang terbuka ini bisa ditetapkan prosedur tetap yang akan dan prosedur tetap yang akan dilakukan adalah mungkin seperti memperbaharui istilah dan memperbaharui definisi dari pengawasan, bentuk dan tujuannya, serta dibutuhkan juga komunikasi melalui forum ini dengan lembaga-lembaga lain untuk melihat sejauh mana manfaat dari fungsi dari bentuk dari fungsi yang harus dilakukan oleh MPM. Oke, kalau kayak begitu kita masuk ke sesi terakhir, 2 menit untuk pidato penutup. Mungkin dari kandidat Omar terlebih dahulu, silakan pidato penutupnya 2 menit dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari beberapa sesi terakhir, menurut saya seluruh keinginan saya dan juga beberapa saya sama di MPM untuk untuk mengoptimalisasi fungsi pengawasan dan aspirasi sebenarnya sudah cukup dijalankan ya selama beberapa sesi terakhir gitu. Jadi memang mungkin saya kembali saja gitu. Saya ingin menciptakan sebuah alur jaring aspirasi jelas, IKM tahu bagaimana ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka saat mereka ingin, saat mereka butuh, dan saya tidak menutup membatasi tipe-tipe aspirasi, pokoknya semua aspirasi masuk. Seperti kata Ben juga, bisa kita
kita diskusikan nih mana yang bisa kita cari jalan keluarnya, mana yang perlu kita pembahasan terlebih dahulu seperti itu. Dan juga saya ingin memaksimalkan jaring aspirasi insidental dalam setiap perjalanan kinerja MPM seperti itu. Misalnya kita pembuatan mengenai tadi produk hukum baru, atau misalnya pembuatan penjelasan mengenai pengawasan seperti itu. Jadi kita menggunakan jaring aspirasi tersebut untuk melihat urgensi dan kepentingan dari teman-teman IKM. Dan juga ingin meningkatkan kembali kerjasama bersama lembaga lain seperti BEM dan BOK dalam peningkatan manfaat kepada psikologi. Dan sekali lagi, karena lembaga-lembaga di psikologi di sini memang pada seharusnya intinya itu adalah untuk menyebarkan manfaat kepada teman-teman IKM psikologi, supaya teman-teman IKM psikologi bisa merasakan kebermanfaatan yang lebih luas lagi, dan juga bisa merasakan inklusivitas, lingkungan inklusivitas dalam mereka menyampaikan aspirasi. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari kandidat Andrea Benaya, silahkan pidato penutupnya. Terima kasih moderator. Jadi ini mengingatkan kembali dan menekankan kembali, berarti ada beberapa poin yang harus diingat. Yang pertama yaitu tentang adanya sidang terbuka yang untuk menjaring semua ide dan pendapat. Istilahnya ini seperti musyawarah mahasiswa tapi bukan musma juga gitu. Karena musma terlalu besar skalanya untuk aturan-aturan yang sifatnya harian. Jadi ini skala kecilnya untuk mengatur hal-hal yang sifatnya terlalu spesifik seperti itu. Kemudian yang kedua, berarti ada agenda untuk memperjelas produk-produk hukum yang sekarang masih sifatnya mungkin dianggap abstrak dan terlalu generik. Kemudian yang ketiga, ya, memfokuskan kerja ke arah hukum sebagai landasan. Saya mau memberikan analogi sedikit di mana dalam kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dengan desain sebaik apapun, seindah apapun, tidak akan berjalan kalau tidak ada mesinnya, tidak ada rodanya, tidak ada porosnya. Dan apalagi, walaupun itu ada, tidak akan bergerak atau tidak akan berfungsi kalau tidak saling terhubung. Sama halnya dengan kita. Produk hukum, program kerja, ide, aspirasi sebaik apapun, seindah apapun, itu tidak akan berjalan kalau tidak ada produk hukum yang melandasinya, kemudian tidak ada lembaga yang mewadahinya atau melaksanakannya, dan juga tidak ada koordinasi antara lembaga yang istilahnya saling berikatan secara damai, bukan secara saling oposisi. Seperti itu. Jadi memang kita harus, yang menjadi introspeksi adalah kita harus kembali ke musyawarah dan demokrasi. Kita harus membahas produk hukum secara bersama-sama dan secara terbuka. Oleh karena itu, itulah yang menjadi masukan untuk dibawakan ke periode selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kandidat Benaya. Mungkin dari kandidat Benaya, cara optimalisasinya dari produk hukum kali ya, kalau aku bisa rangkum. Mungkin kita bisa lanjut ke kandidat selanjutnya, Fai, silahkan pidato penutupnya 2 menit dari sekarang. Balik lagi dari aku, setuju sekali ya, setuju banget dengan apa yang Ben sampaikan, bahwa dari aku sendiri salah satu cara untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang ada di MPM sendiri hanya dengan produk hukum yang ada. Harus benar-benar mereview produk hukum yang ada, dan reviewnya itu setuju banget harus melalui sidang, karena disitulah tempat yang semua bersangkutan bisa hadir memberikan opininya. Agak putus-putus, mungkin off cam aja boleh. Oke. Sehingga bisa membicarakan sejauh mana batas dari MPM dalam bentuk pengawasannya kepada BEM dan BPK gitu ya, tentang untuk mekanismenya nanti seperti apa, dan hal-hal yang berkelanjutan seperti apa, tentang konsekuensi, sanksi, dan lain sebagainya jika terjadi pelanggaran. Perlu juga
melakukan pembaharuan ya dari peraturan yang sudah ada, dan juga mendapatkan sudut pandang dari sidang terbuka itu, sehingga dalam kedepannya, MPM kedepannya bisa mengoptimalkan fungsinya sih. Walaupun mungkin tidak bisa cepat ya teman-teman, nggak bisa langsung jreng, langsung fungsinya jalan, pasti butuh step by step. Dan juga butuhnya kerjasama dari teman-teman Civitas gitu ya. Dan kalau untuk aspirasi sendiri, setuju dengan semua teman-teman yang calon sampaikan, tapi tetap dari aku, tetap perlunya nih ada kesepakatan gitu ya, dari MPM, BEM dan juga BOK perlu diskusi bareng untuk membahas aspirasi bagaimana nih yang satu sama lain ingin tindak lanjuti gitu ya. Kalau seperti aku bilang, kalau untuk menerima aspirasi mungkin semuanya tidak masalah, tapi untuk menindaklanjutinya akan lebih baik jika ada diskusi bersama-sama dan juga adanya nota kesepakatan supaya secara ada hukumnya lah yang melandaskan dari kesepakatan tersebut. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Kalau kayak gitu kita langsung masuk aja sesi komentator buat Kak Anissa. Mungkin bisa langsung menyampaikan komentarnya. Silakan, Kak. Oke, jadi pertama gini, menurutku nggak seharusnya ya dibanding-bandingin bagusan MPM atau BEM, karena pasti objektifnya tuh sebenarnya beda. Dari fungsi aspirasi itu kan sebenarnya berkaitan banget sama fungsi pengawasan MPM gitu. MPM ngawasin lembaga lain dan MPM juga menampung aspirasi sivitas terkait dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan di SIKO. Sementara BEM itu lembaga eksekutif dan mereka juga nggak mengawasi kerja dari lembaga-lembaga lain gitu kan. Jadi menurutku pasti tuh sebenarnya objektif dari fungsi aspirasi ini tuh beda antara MPM dan BEM. Jadi sebetulnya tuh nggak bisa dibandingin. Jadi jangan sampai ada mindset kalau misalnya BEM tuh harus lebih baik daripada MPM atau MPM lebih baik daripada BEM. Karena kan kalian kerja bareng gitu ya, MPM ngawasin BEM. Jadi jangan sampai ada persaingan atau misalnya kayak perdebatan-perdebatan gitu, karena yang lain satu sama lain tuh nggak paham gitu fungsi aspirasi satu sama lain tuh kayak gimana. Jadi harusnya tuh narasi kayak gini tuh nggak ada gitu loh. Siapa lebih baik daripada siapa. Nah dari tadi kan kalian juga ngomongin tentang hak dan kewajiban MPM gitu, ngomongin hukum di SIKO. Oke misalnya kalian ngerti gitu ya, kalian anak MPM. Tapi apakah Civitas tuh emang bener-bener ngerti tentang kayak ginian? Kayak kalian tuh kayak mau memperjuangkan semuanya balik lagi ke dasar hukum, tapi tuh yang gerak tuh kalian doang, karena yang lain tuh nggak ngerti kalian ngapain gitu. Padahal ini tuh juga menyangkut lembaga-lembaga lain di SIKO. Dan tadi BEM juga sempat bilang ya, kalau misalnya tumpang tindih nih bukan sepenuhnya salah MPM. Tapi kalau misalnya orang lain nggak paham gitu ya, fungsi-fungsi aspirasinya MPM, apa pentingnya, ya berarti MPM-nya nih masih belum berhasil untuk ngejelasin tujuan dari fungsi aspirasi kalian tuh apa. Jangan sampai juga jangan-jangan nih dari kaliannya sendiri yang belum ngerti sebenarnya fungsi aspirasi tuh kayak gimana di MPM. Tadi aja pemahamannya Faiz sama pemahamannya Omar tentang berjalannya fungsi aspirasi selama setahun itu beda gitu ya. Jadi kalau kaliannya sendiri nggak paham apa bedanya fungsi aspirasi MPM sama BEM, ya yang ada tuh akhirnya fungsi ini nggak bisa jalan gitu, karena dianggapnya tumpang tindih sama BEM. Mungkin kalau misalnya kalian takut untuk tumpang tindih gitu ya sama fungsinya BEM, ya kalian bisa diskusin dulu yang jadi objektifnya BEM apa, yang jadi objektifnya MPM itu apa. Jadi fungsi kalian tuh nggak akan tumpang tindih, karena menurutku sebenarnya kalau misalnya di breakdown fungsi aspirasi MPM dan BEM itu sebenarnya beda. Itu bisa balik lagi ke PDIKM, karena kalian tuh sebagai badan tertinggi tuh harusnya bisa gitu loh untuk ngelakuin hal-hal kayak gini supaya fungsi masing-masing lembaga itu bisa balik lagi ke PDIKM yang emang jadi dasar hukum kelembagaan di SIKO gitu. Nah, sebenarnya menurutku juga fungsi ini tuh juga salah satu fungsi yang harus kalian prioritasin di tahun depan, karena kalau dilihat-lihat nih fungsi ini tuh nggak pernah berjalan dengan baik gitu dari kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. Nah, kalau untuk jalur tanggung jawabnya BOK, kalian juga harus diskusi dulu sama BOK yang baik itu kayak gimana jalur tanggung jawabnya. Terus dari tadi aku lihat Omar sama Ben ini banyak banget idenya untuk jaring aspirasi. Kayak tadi Omar bilang ada forum LPJ gitu ya. Terus juga Ben bilang ada sidang produk hukum yang terbuka. Aku sebenarnya nggak tahu nih rencana-rencana kayak gini tuh realistis atau enggak kalau misalnya ngelihat keadaan awareness Civitas terhadap produk hukum dan MPM-nya sendiri tuh juga masih kayak gini. Coba misalnya kalian tanya sama Fai gitu, kira-kira tuh kayak gini tuh visible atau enggak untuk dilaksanain gitu misalnya di tahun depan. Memungkinkan nggak kayak gini tuh diadain di tahun depan. Kayak tadi juga Omar bilang ya mau jaring aspirasi pakai Bitly. Oke, misalnya kalian udah tahu nih mau jaring aspirasinya kayak gimana, tapi yang perlu dipertimbangin juga adalah
gimana caranya anak-anak psiko ini mau ngasih aspirasi ke MPM, gimana caranya mereka tuh percaya kalau aspirasi mereka tuh akan berdampak gitu kalau disuarakan ke MPM. Mungkin kalian juga perlu bikin transparansi gimana mekanisme aspirasi mereka tuh bakal didengar gitu. Jadi mereka tahu kalau emang aspirasi mereka tuh penting, mungkin nggak usah sampai yang ada 4 kali forum gitu ya. Ini aja dari yang basic dulu dipikirin caranya gimana Civitas tuh mau ngasih aspirasi mereka ke MPM. Dan terus tadi juga ada ide dari bentuk sidang terbuka produk hukum nih, aku juga sekali lagi nggak tahu ya ini bakal jalannya kapan idenya, karena kalau orang nggak ngerti produk hukumnya MPM, yang ngapain juga ikut sidang kayak gitu, ngerti juga enggak. Sebenarnya PR kalian tuh yang besar tuh adalah masih di edukasi civitasnya gitu, jadi ya diperkuat aja dari basicnya dulu kalau menurut aku, dan merekanya juga ditingkatin dulu aja awareness-nya tentang produk hukumnya MPM. Coba deh menurutku tuh kayaknya kalian sebenarnya belum nemu nih, core masalahnya tuh apa dari fungsi aspirasi ini, jadi coba di breakdown lagi aja pelan-pelan masalah fungsi aspirasi ini, mulai dari dasar-dasarnya dan yang kecil-kecil dulu supaya fungsinya bisa berjalan gitu. Makasih, aku balikin ke moderator. Makasih Kak Anissa atas komentarnya. Mungkin selanjutnya kita ke komentator kedua, Kak Alda. Silahkan Kak komentarnya. Halo, masuk nggak suaranya? Masuk kok, Kak. Ya, maaf, ya nge-lag tadi. Oke, makasih kesempatannya moderator. Oke, menarik sekali ya diskusi kita tentang optimisasi pengawasan dan aspirasi ya tadi juga sudah disebutkan sama Kak Nisa ya, bahwa teman-teman punya ide dan kreativitas masing-masing. Tadi Fai dengan sosialisasi dan perubahan peraturan, lalu juga tadi Benaya dengan sidang terbuka inklusivitas ya, lebih ke inklusivitas, lalu untuk Omar tidak ada pembacaan LPG di sebuah forum. Oke, jadi gini teman-teman, terkait overlapping ya namanya tumpang tindih di proker ini merupakan sebuah konflik atau sebuah permasalahan yang memang rentan untuk terjadi ketika kita bersinggungan dengan lembaga lain itu. Bahkan nggak cuma overlapping, mungkin teman-teman kalau kita udah megang beneran nih MPM yang pasti ada yang namanya rebutan tanggal lah, atau mungkin konflik-konflik lain yang kecil-kecil cuman akhirnya jadi konflik gitu di persinggungan lembaga ini. Yang jadi concern teman-teman sekarang adalah kita nggak perlu mempeta-petakan oh MPM di sini terus nanti BEM di sini, nanti harusnya ini tuh ranahnya MPM segala macam yang tadi udah disebut juga sama Kak Anissa, sorry. Jadi fokus kita tuh lebih ke gimana sih caranya nanti strategi-strategi apa yang perlu kita lakukan untuk fungsi-fungsi ini tuh berjalan dengan baik gitu, tanpa perlu kita mempeta-petakan mana bagian MPM, mana bagian BEM kayak gitu. Nah, untuk berikutnya terkait tadi ya si Omar menyebutkan ya untuk adanya pembacaan LPG sebuah forum walaupun masih dipertimbangkan, itu juga menjadi sebuah pertimbangan ketika ada mungkin IKM yang merasa mungkin sedang berkomentar mengenai proker yang tidak berjalan dengan efektif. Lalu bagaimana nanti mekanisme keberlanjutannya? Apakah memang butuh beberapa suara untuk akhirnya bisa mengevaluasi proker itu lagi, atau mungkin nanti tindak lanjut dari MP-nya bagaimana, itu perlu dipikirkan. Lalu berikutnya terkait dari Benaya mengenai inklusivitas sidang terbuka, menurut aku sih lebih ke ketika kita mengadakan sidang, nggak semua sidang itu urgensinya sama untuk semua isivitas gitu. Mungkin kalau di aku sendiri, kalau kita sidangnya tentang pemira, kita akan melibatkan panitia pemira, atau sidang GBHK kita akan melibatkan BEM atau BSO kalau di AKBSO yang berkaitan gitu. Jadi mungkin dipertimbangkan kembali apa sih yang menjadikan urgensi atau benang merahnya itu di mana ketika kita mengadakan sidang lalu melibatkan seluruh sivitas IKM seperti itu. Lalu juga saya ingin berkomentar terkait apa tadi ya? Terkait ini. Tadi lupa ngeblank. Terkait aspirasinya. Jadi kan teman-teman tadi udah punya banyak ide mengenai A, B, C, plannya akan seperti ini. Nah, aku juga pernah di posisi kalian gitu, ketika semangatnya membara untuk membuat produk-produk baru, membuat kreativitas baru, inovasi baru yang sekiranya menurut kita itu lebih baik atau bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Tapi percayalah teman-teman, ketika teman-teman sudah memegang jabatan itu, teman-teman akan tahu the real kondisinya seperti apa gitu. Kita bersinggungan dengan lembaga lain, belum nanti kalau memang berhubungan dengan dekanat segala macam, nah itu akhirnya berpikir idealis itu akhirnya kita paksakan untuk berpikir secara realitas kayak gitu. Jadi bukan berarti memenjarakan kreativitas teman-teman, inovasi-inovasi yang sudah dibangun segala macam, tapi tadi ya perlu adanya pertimbangan kembali, lalu mekanisme keberlanjutannya seperti apa biar nanti program-program teman-teman
benar-benar masuk ke sasaran yang emang permasalahan yang emang diselesaikan kayak gitu. Jadi mungkin dari aku sih itu aja, tapi setelah ini teman-teman boleh berkreativitas lebih banyak lagi, lebih macam-macam lagi, tapi tadi aku tetap titip pesan kalau jangan lupa untuk tetap berpikir realitas dan pertimbangkan hal-hal yang ada di sekitar teman-teman kayak gitu. Mungkin itu dari aku kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung ke sesi komentator terakhir ke Thelma. Thelma, waktu 5 menitnya dipersilahkan. Maaf, ya boleh di-reset. Oke, silahkan. Oke, ini aku komentarnya kayak lumayan singkat sih, soalnya aku ngerasa di awal debat kayak arahnya lumayan beda sama yang dimaksud musisi. Jadi pertama, sebenarnya dengan adanya overlap, kita tuh nggak bilang kalau misalnya MPM harus ninggalin fungsi penjaringan aspirasinya. Kita bilang kalau misalnya dengan adanya overlap itu seharusnya muncul pertanyaan, apakah si MPM ini udah ngelakuin fungsi penjaringan aspirasi mereka dengan tepat? Kalau memang MPM ini udah memenuhi tujuan penjaringan aspirasi mereka dan targetnya beda dengan BEM, kenapa sampai muncul notion kalau misalnya ini tuh overlap kerjaannya sama lembaga di bawah mereka. Kalau ini berarti targetnya turns out sama kan. Nah kalau misalnya sama, itu tuh kenapa lembaga di bawah itu tuh sampai perlu bergerak sendiri untuk menjaring aspirasi demi landasan program mereka. Nah, kalau misalnya MPM ngelakuin fungsi penjaringan aspirasinya dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ranah mereka dan bisa nyalurin data yang valuable untuk lembaga eksekutif, ini sebenarnya nggak bakal jadi masalah. Nah, terus tadi sempat banyak banget dibahas kayak setengah debat kayaknya tentang fungsi aspirasi itu adalah fungsi MPM sebelum fungsi BEM, sehingga MPM berhak untuk melakukan penjaringan aspirasi. Sure, tapi problemnya adalah ya penjaringan aspirasi yang seharusnya jadi fungsi MPM ini objektifnya belum ngejadiin data yang diperoleh oleh mereka kasih manfaat yang berbeda dari yang dilakuin BEM. Kalau misalnya fungsi penjaringan MPM ini beda, seharusnya lembaga di bawah MPM bahkan hanya perlu mengadakan survei komplementari kan yang melengkapi hasil dari penjaringan aspirasi MPM ini. Tapi kenyataannya ini nggak dirasain sama lembaga eksekutif. Terus gimana dong, kayak lembaga eksekutif kan tetap harus jalanin fungsi eksekutif mereka dan tetap harus bergerak untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi sivitas. Tapi data terkait sivitasnya nggak cukup baik untuk digunakan untuk program eksekutif. Jadi ya dari tahun ke tahun mereka harus ngandalin survei yang dibuat sendiri. Jadi di sini sebenarnya dirasa MPM tuh belum ngejalanin fungsi penjaringan aspirasi yang baik. Jadi sebenarnya sepanjang debat, aku nggak ngerasa ada inovasi konkret terkait metode penjaringan aspirasi itu sendiri yang beda dari yang udah dilakuin di tahun-tahun sebelumnya dan bisa ngebantu lembaga eksekutif atau bisa nyalurin kayak added value yang didapetin MPM tapi gak didapetin di lembaga lain. Jadi kayak di debat ini lebih banyak MPM ngebela diri kenapa fungsi penjaringan aspirasi berhak untuk mereka lakukan. Ya betul, fungsi penjaringan aspirasi berhak, tapi itu juga kewajiban mereka. Tapi poin debat ini adalah bagaimana mereka bisa ngelakuin penjaringan aspirasi ini dengan sepantasnya, sesuai ranah mereka, dan nggak terkesan overlap, dan bisa ada added value-nya untuk lembaga lain. Gitu. Jadi bahkan dengan adanya orang-orang yang lihat kalau fungsi ini overlap aja udah nunjukin kalau ada kesalahan dalam penjaringan aspirasi antara MPM sama lembaga lain, karena seharusnya dua hal ini jalan hand in hand dan kayak nge-provide hal yang berbeda kan, dan kayak saling benefit satu sama lain, tapi itu nggak terjadi. Kayak gitu aja sih. Thank you. Oke, baik. Mungkin sesi dari komentator, sesi komentator terakhir kita udah selesai, jadi mungkin secara umum tadi debat kita udah berjalan dengan cukup baik dan semoga diharapkan dari rangkaian debat di hari ini kandidat dapat mendapatkan inspirasi ataupun masukan baru untuk ke depannya kandidat menjalankan kepengurusannya apabila terpilih. Mungkin itu aja.
selebihnya untuk sivitas yang tidak mendengarkan secara full bisa diakses notulensi live-nya ada di kolom chat, dan nanti mungkin akan ada recording yang akan dipublikasikan melalui sosial media Pemilu Psikologi UI 2021 seperti itu. Mungkin kalau kayak gitu, aku sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila memang ada mosi-mosi atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kandidat ataupun pada sivitas atau komentator di sini, dan terima kasih telah datang ke rangkaian debat dan eksplorasi Pemilu Fakultas UI 2021. Aku balikin ke MC mungkin. Baik, terima kasih banyak Iva. Makasih juga kepada teman-teman kandidat yang sudah memberikan pendapat dan argumentasi mereka melalui debat, dan juga tentu kepada teman-teman atau kakak-kakak komentator yang juga telah memberikan komentar, dan semoga menjadi insight penting bagi para kandidat apabila terpilih dan juga menjalankan peran mereka dalam MPN pada tahun selanjutnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sivitas yang sudah hadir, dan semoga seluruh rangkaian debat ini juga dapat memberikan insight atau membuat teman-teman bisa kenal dengan lebih baik dengan kandidat-kandidat MPM kita tahun selanjutnya. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita secara resmi nutup, melihat ini juga sudah cukup malam, mungkin dari aku ingin mengingatkan bahwa kita juga masih ada rangkaian kegiatan debat dan eksplorasi lainnya, bahwa kita akan melakukan eksplorasi kandidat MPM pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, debat kandidat BEM pada Senin 15 November 2021, Oke, maaf, sepertinya ada kendala teknis. Selanjutnya adalah eksplorasi kandidat BEM yang dilakukan pada Sabtu 20 November 2021. Nah, teman-teman, bisa jangan lupa mengisi absensi, dan juga jika ingin melihat beberapa rangkaian dari debat tadi yang tidak lengkap, mungkin bisa mengakses kembali lagi notulensi yang tersedia di kolom chat. Sekian dari saya dan juga teman-teman panitia, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih banyak. Mungkin sekian, teman-teman boleh mungkin diizinkan Telegram atau mau dokumentasi dulu, teman-teman, atau udah pada capek. Mungkin dari floor bisa menjawab, kira-kira pada mau foto-foto kah, atau emang udah jam 11 mau langsung tidur aja nih? Mungkin dokumentasi live reportnya udah cukup kali ya, MC, di Instagram Pemilu gitu, jadi boleh langsung kita tutup aja kayaknya. Oke sih, thank you Omar. Kalau gitu aku langsung tutup aja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semuanya. Dipersilakan untuk leave Zoom, dan selamat istirahat semuanya. Terima kasih sudah hadir ke debat kandidat MPM 2022.